Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Farmain Dewista Ramadan dengan NIM 1022348 dari Prodi S1 Keperawatan Angkatan 2023. Pada video kali ini, saya akan melakukan analisis deskriptif dan pemahaman statistik dasar menggunakan SPSS. Fokus pembahasan saya kali ini mencakup visualisasi dan perhitungan data statistik. Saya akan mengawali dengan memahami perbedaan populasi dan sampel, serta bagaimana distribusi sampling bekerja. Selanjutnya, kita akan memperhatikan cara menghitung ukuran pemusatan dan letak data seperti mean, kuartil, dan persentil. Dan pada bagian akhir nanti, saya akan menganalisis variabilitas dan bentuk distribusi data melalui standard error, central limit theory, standard deviation, serta nilai quickness dan kurtosis untuk melihat normalitas data. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai langkah pertamanya. Oke, baik. Sebelum kita nanti mengetahui hasil dari mean, standard error, standard deviation, kemudian ada squamous, ada kurtosis, kuartil, dan persentil, kita membutuhkan 30 data simulasi dari tes EQ. Di sini sudah terdapat 30 data simulasi. Kemudian kita juga memerlukan SPSS dan catatan sebagai opsional saja. Nah, cara pertama, kita akan mengcopy dulu 30 data simulasi ini dengan cara klik Ctrl C. Kemudian kita buka pada bagian SPSS pada bagian data view. Nah, di sini klik pada kolom pertama. Untuk mengcopy, jangan menggunakan cara Ctrl V, tapi menggunakan cara klik kanan, kemudian pilih paste with variable names. Nah, di sini otomatis untuk nama variabelnya sudah tertera. Di sini kita dapat mengganti desimalnya menjadi angka 0. Nah, kita langsung saja pada caranya. Klik Analyze, pilih yang deskripsi statistik, pilih Frequencies. Di sini kita akan memindahkan variabel data simulasi pada kolom variabel. Kemudian kita pilih yang statistik. Nah, pada kolom percentile value kita klik yang quartile, kemudian percentile. Pada bagian percentile di sini saya memilih angka di 90. Kemudian pada kolom central tendance kita pilih mean. Kemudian yang di sini dispersionnya kita pilih yang standard deviation dan SA mean-nya. Dan di characterized kita pilih yang squamous dan kurtosis. Kemudian di continuous, di OK. Oke, di sini sudah terdapat hasil dari data simulasi tes IQ. Di sini untuk jumlah datanya, validnya ada 30, yang artinya ada 30 data sampel. Kemudian untuk missingnya ada 0, yang artinya tidak ada data yang error atau kosong. Nah, di sini terdapat hasil dari mean-nya. Nilai rata-rata dari 30 data simulasi tersebut ada di 104,60. Kemudian pada hasil standar error-nya, nilai standar error-nya ada di 1,714. Angka ini menunjukkan seberapa jauh rata-rata sampel tadi. Semakin kecil angka ini, maka semakin akurat sampel memiliki populasi. Kemudian untuk nilai standard deviation-nya, ini menunjukkan sebaran data. Nilai standard deviation-nya ada di 9,387. Rata-rata data poin menyimpang sebesar kurang lebih dari 9,387 dari data mean-nya. Kemudian di sini terdapat squamous dan kurtosis. Nah, di sini pada poin ketiga bentuk distribusi uji normalitas deskriptif. Untuk squamous-nya ini adalah untuk mengetahui ukuran kemiringan distribusi. Jika nilainya 0, maka akan simetris. Jika positif, maka ekor panjang akan ke kanan. Jika negatif, maka ekor panjangnya akan ke kiri. Nilai kemiringannya hampir mendekati angka 0 dengan hasil 0,009. Karena nilainya positif sangat kecil, artinya distribusi data hampir sempurna simetris di tengah. Hanya saja ini positif, maka agak miring ke kanan.
Kemudian terdapat kurtosis. Di sini kurtosis untuk mengukur keruncingan distribusi atau ketajaman puncak. Jika nilainya 3, maka dapat dikatakan normal atau mesokurtik. Jika nilainya lebih dari 3, maka dapat dikatakan runcing atau leptokurtik. Nah, di sini untuk nilai kurtosisnya ada di 0,191. Nilai yang berada di sekitar angka 0 atau sedikit minus menunjukkan puncak. Kurva data tersebut cenderung agak landai, tetapi ini dapat dikatakan distribusi normal. Jadi, dapat saya simpulkan dari distribusi dan central limit teori tadi, berdasarkan nilai squamous dan kurtosis mendekati nilai 0, serta jumlah sampel terdapat 30 data, dapat dikatakan memenuhi syarat minimal central limit teori. Maka data simulasi ini dapat berdistribusi normal. Selanjutnya, untuk yang terakhir, terdapat quartile dan percentile. Di sini terdapat beberapa angka untuk mengetahui nilai quartile dan percentile-nya. Nah, untuk yang pertama, ini ada percentile 25 atau bisa disebut dengan kuartil 1 dengan hasil 98,75, yang artinya sebanyak 25% dari total sampel memiliki nilai di bawah atau sama dengan 98,75. Nah, untuk yang kedua, di sini ada persentil 50 atau dapat dikatakan kuartil 2 atau bisa disebut dengan median juga, dengan hasil nilai 104,50, yang artinya nilai tengah dari data adalah 104,50. Jadi sebanyak 50% data berada di bawah nilai ini dan 50% sisanya di atas nilai ini. Selanjutnya untuk persentil 75 atau dapat dikatakan kuartil 3 dengan hasil 111,25, artinya sebanyak 75% data memiliki nilai di bawah atau sama dengan 111,25, atau hanya 25% sisanya data yang nilainya di atas 111,25. Nah, untuk yang terakhir di sini ada nilai 90 yang telah saya pilih tadi dengan hasilnya 117,70. Di sini yang artinya 90% dari total tadi memiliki nilai di bawah 117,70 dan hanya ada 10% sisanya yang berhasil mendapatkan nilai tertinggi di atas 117,70. Jadi, dapat saya simpulkan berdasarkan hasil analisis deskriptif, terdapat 30 sampel data. Diperoleh nilai rata-rata atau mean-nya sebesar 104,60 dengan standar deviation-nya ada di 9,387 dan standar error sebesar 1,714. Kemudian di sini untuk nilai mean-nya kita dapat lihat pada persentil 50 ada di angka 104,50. Maka evaluasi terhadap bentuk distribusi data menunjukkan nilai squamous sebesar 0,009 dan kurtosisnya sebesar min 0,191. Karena kedua nilai tersebut mendekati angka 0, didukung dengan pemenuhan asumsi central limit theory dengan data simulasi terdapat 30 sampel data, maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini berdistribusi normal.